Kita beralih ke Bali, Saudara. Pemprov Bali membantah terjadi overtourism atau padatnya wisatawan di Bali dengan dalih jumlah wisatawan masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat tahun 2023 kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik mengalami lonjakan signifikan. Sebagai contoh, fenomena overtourism mulai dirasakan di Bali. Seiring dengan kembalinya para wisatawan ke Bali pasca pandemi, jumlah kunjungan ke Pulau Dewata belakangan ini telah menimbulkan masalah overtourism yang semakin nyata. Bali's beaches are among the most beautiful in the world. In 2023, more than 5 million people descended on this Indonesian resort. And Indonesia's paradise island Bali is facing a new reality. It has just been ranked the second most crowded island in the world. Fooders, penerbit panduan perjalanan dari Amerika Serikat, bahkan mencantumkan Bali ke dalam daftar destinasi yang tidak disarankan untuk dikunjungi pada tahun 2025. Bali, pulau yang dikenal sebagai destinasi wisata Indonesia, tapi saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Bali bukan hanya ramai, tapi sangat ramai. Dari kemacetan yang udah kayak Jakarta versi pantai, kemudian kerusakan lingkungan, sampah yang menumpuk, bahkan warga Balinya kesulitan mendapatkan air bersih. Ini bukan sebuah cerita biasa, ini adalah fenomena overtourism di Bali, di mana saat ini Bali sudah masuk ke destinasi yang terancam akibat masalahnya turis yang datang ke Bali. Dan selanjutnya lagi, aku mendapatkan banyak data serta penelitian yang membahas Bali tentang keberlanjutan wisata di sini, yang kemungkinan besar bahwa Bali tidak lagi menjadi destinasi populer di Indonesia. Tapi, apakah kita sudah siap dengan dampaknya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Profesor Iputu Anom, yang juga guru besar pariwisata Universitas Udayana Bali, menyatakan kawasan Bali Selatan sedang tidak baik-baik saja. Dia berharap pemerintah tegas menghentikan izin pembangunan di Bali Selatan dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Jadi, overtourism itu bukan hanya saat wisatawan melebihi kapasitas yang ditentukan dari tempat destinasi wisata, tapi overtourism juga memperhatikan dari hal-hal seperti aspek sosial, lingkungan, dan juga aspek psikologis dari masyarakat lokal. Ini dijelaskan juga dalam penelitian UNWTO dan jurnal-jurnal pariwisata berkelanjutan. Intinya, kalau jumlah turis semakin banyak, tapi kemampuan daerah buat nampung turis tetap segitu aja, hasilnya ya bakalan chaos. Bali jadi contoh nyata. Kawasan seperti Canggu, Kuta, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud udah masuk kategori red zone karena overtourism. Bahkan beberapa laporan media nyebut Bali bahkan lebih ramai dari negara asal turisnya sendiri. Ada beberapa alasan kenapa Bali bisa sampai di titik ini. Pertama, viral effect. Bali tuh udah kayak magnet di TikTok dan Instagram. Setiap hari ada aja konten hiding in Bali, work from Bali, atau living in Bali for $10 a day. Efek media sosial ini luar biasa gede. Dalam laporan Insert Bali dan Kompas, 60% turis mengaku destinasi mereka dipengaruhi sosial media recommendation. Kedua, pembangunan villa dan hotel tanpa jeda. Kalau kalian perhatiin, hampir setiap tahun ada aja bangunan baru yang muncul. Villa, hotel, resort, beach club, sampai co-working space. Ketiga, wisata Indonesia nggak tersebar. Harusnya turis bisa dialihin ke destinasi wisata lain, tapi karena Bali udah jadi brand global, akhirnya semua menumpuk di sini. Padahal pemerintah Indonesia sudah menetapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas sebagai pengalih perhatian dari Bali. Tujuannya biar pariwisata lebih merata dan beban Bali sedikit berkurang. 5 destinasi itu adalah Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Sebagai mahasiswa pendidikan Pancasila, aku juga mengaitkan hal ini dengan nilai dasar-dasar Pancasila. Yang pertama, hal ini tentunya melanggar sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Sila kedua, ketika masyarakat lokal kehilangan kenyamanan hidup, ini jelas bertentangan. Sila ketiga, Bali mulai mengalami konflik sosial antara warga lokal dan wisatawan. Sila kelima, ketimpangan ekonomi menjadi bukti bahwa keuntungan pariwisata tidak merata. Untungnya dari pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk menghadapi overtourism ini. Yang pertama, Seperti menetapkan pajak yang tinggi bagi wisatawan turisasi. Yang kedua, pembukaan destinasi baru untuk pemerataan. Dan yang ketiga adalah pembatasan wisatawan di satu daerah.
Tapi menjaga pariwisata berkelanjutan itu adalah kewajiban dari kita semua, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat umum, dan yang paling penting adalah mahasiswa seperti kita, karena kita adalah agent of change yang bisa mengubah pandangan masyarakat lokal atau pandangan masyarakat umum menjadi lebih baik. Semoga Bali bukan hanya bagus untuk difoto, tapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Terima kasih sudah nonton, selalu jaga pariwisata Indonesia, jaga Bali, jaga negara kita, dan jaga bumi kita.